Kabar ini, kabar terkabar. Play. Ya, jadi sebagaimana tadi Mbak statement, ya ini bukan akhir dari perjalanan, ya masih ada lagi proses-proses berikutnya, bahkan Ya, betul. pemeriksaan sebagai tersangka aja belum, mungkin kan minggu depan. Nah, Saya tangkap. jadi kemudian juga secara proses, secara hukum acara masih ada hak mereka itu untuk mengajukan pra peradilan yang mereka keberatan seperti yang disampaikan tadi oleh Bung Ahmad, keberatan atas penetapan tersangka ini. Tapi saya mau menanggapi tadi poin itu, misalnya hak-hak mereka untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan, bukti yang meringankan. Memang itu hak yang diatur dalam KUHP. Tetapi tadi Bung Ahmad sendiri sudah menjawab bahwa sudah diakomodir, hanya tidak seluruhnya. Jadi memang KUHP itu tidak mengatur berapa banyak bukti atau saksi yang harus diakomodir, hanya itu hak tersangka. Jadi menurut saya dalam hal ini penyidik sudah memberikan hak itu, ya, dan sudah mengakomodir. Jadi tapi kalau masih tidak puas terhadap penetapan tersebut, terhadap proses, terhadap substansi sebagaimana yang disampaikan tadi, tentu kita sama-sama tahu bahwa ada proses pra peradilan untuk itu. Jadi memang ya kami meminta ya hadapi sajalah, hadapi. Ya, tadi saya mau tanya dulu, katanya di Solo diberitahu ijazah itu ijazah atau bungkus kacang goreng itu, karena kan disita ini ijazah. Di mana itu ijazah yang dikasih tahu ke Projo oleh Jokowi yang katanya asli, itu ijazah apa itu? Kan lagi di penyitaan ini. Jangan-jangan bungkus kacang goreng itu. Gini, Bung, nanti lihat lagi videonya. Nanti lihat lagi videonya. Emang saya ada ngomong apa di situ? Oh, itu udah ada medianya banyak. Saya tidak ada ijazah itu asli. Kan ketahuan. Ada pembohong semua kubu Jokowi itu. Seperti yang kalau udah terdesak begitu, gak bisa berargumentasi. Ya, saya kan berarti gak ada ijazah aslinya. Kok di media dikatakan Projo sudah lihat ijazahnya asli, wong ijazah masih disita penyidik. Itu kan kebohongan-kebohongan tambah banyak itu. Oke, baik Pak Ahmad, kita berikan kesempatan untuk Bang Freddy dulu untuk menjelaskan apakah memang ada ijazah tersebut sekarang di Polda Metro Jaya ditunjukkan apa tidak. Kita juga mempertanyakan terkait dengan proses hukum ini. Dengar dulu, ini saya sampaikan nih, ya. Nanti kalau tidak puas, tidak percaya, kalian bisa lihat rekaman statement saya lagi. Jadi pada saat kita berbicara dengan Pak Jokowi menyampaikan seperti ini, ya. Saya jadi kepengen memperlihatkan ijazah asli saya kepada saudara Freddy Damanik, ya. Tapi saat ini ijazah itu sedang di Bareskrim, di Labkrim Mabes Polri. Jadi yang saya tunjukkan sekarang hanya scan asli saya. Tapi saya sudah menunjukkan ijazah asli itu kepada rektor, kepada dekan, sehingga membuat mereka tenang, menyampaikan kepada saya, oh terima kasih Pak, karena banyak selama ini isu yang beredar bahwa ijazah itu terbakar lah, kena banjir lah, sehingga pihak UGM juga yakin bahwa ijazah itu ada di tangan Pak Jokowi. Jadi sekali lagi Bung Ahmad, kalian bisa lihat statement saya. Ada tidak yang mengatakan seperti yang Anda katakan itu. Ya, itu saya posting juga resmi di akun media sosial saya, pernyataan-pernyataan saya. Berarti nggak ditunjukkan ya ijazah itu ya? Ada yang, nah itu aja saya mah. Cukup. Yang ditunjukkan kepada kami adalah scan asli, karena memang ijazah itu sedang ada di Polda Metro Jaya. Itu jelas. Itu jelas Bung Ahmad. Jadi jangan Anda memelintir-melintir. Begitu loh. Odin. Mana yang dimanipulasi? Makanya kita hari ini tim hukum kami sedang berdiskusi untuk melakukan upaya hukum pra peradilan, karena itu hak kami, ya.
Oke. Jadi menyajikan data yang sudah berhasil dihimpun sejauh ini, jadi bukan menyesatkan, yaitu kesimpulan yang sudah Anda ambil. Bang Yakub, jadi kalau melihat penetapan tersangka ini, apakah Anda sudah menduga polisi menetapkan pasal berlapis dan hingga sampai 2 klaster, Bang Yakub? Iya, kebetulan pasal-pasal tersebut memang yang kami sudah duga dari awal, Bang Iqbal. Karena kami sudah jelaskan dalam laporan kami juga setiap tindakannya apa saja, siapa yang melakukan, kapan, di mana itu sudah kami jelaskan dalam laporan kami, yang kemudian dikembangkan dalam proses penyidikan. Tentunya kami tidak akan menjelaskan terlalu detail di sini, karena tentunya kami menghormati proses penyidikan yang sudah ada. Namun yang menarik tadi adalah bahwa seakan-akan ini polisi hanya menetapkan beberapa orang sebagai tersangka ini berdasarkan ada satu keterangan ahli. Nah, ini yang mungkin saya harus jelaskan bahwa ini proses sudah berkembang sangat panjang. Dari awal dulu pasti kalau Bang Iqbal ingat dan semua pemirsa ingat, dari awal itu penerbit ijazah sudah menyatakan ini asli GM. Kemudian KPU juga sudah memverifikasi. Kemudian setelah itu ada juga laporan terhadap Pak Jokowi di Baris Krim Polri. Di situ laporan sudah dihentikan karena sudah terbukti bahwa tidak ada pemalsuan ijazah di situ. Sehingga setelah itu baru yang di sini dikembangkan, yaitu diperiksa lagi 130 saksi, 22 ahli, kemudian ada juga dilakukan pemeriksaan lab forensik di Puslapfor. Jadi sehingga sebenarnya ini pemeriksaannya sudah sangat hati-hati dan sangat konklusif gitu. Jadi sudah melibatkan sehingga banyak saksi ya, tidak hanya satu orang ya, Bang Yakub. Betul, Bang Yakub, betul. apa sudah Dan menjalin nantinya komunikasi dengan Pak Jokowi, Bang Yakub? Apakah ada pernyataan dari Pak Jokowi menyikapi penetapan tersangka ini yang disampaikan kepada Anda? Belum ada, Bang, karena kami juga baru mendapatkan informasi hari ini. Mungkin 1-2 hari ini kami akan berkomunikasi dengan Pak Jokowi untuk tentunya mengupdate beliau dan mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya. Baik, kemudian jika ada anggapan bahwa ini bentuk pembungkaman kritik dengan penetapan tersangka ini, bagaimana Anda menjawab itu, Bang Yakub? Iya, itu sama sekali tidak benar dan tidak berdasar karena sudah bertahun-tahun ini terjadi, Bang Iqbal. Bayangkan saja jika Pak Jokowi ingin membungkam, Pak Jokowi sudah pasti lebih mudah melakukannya ketika Pak Jokowi adalah presiden. Karena ini sudah dari 2022-2023 isu ini awalnya diungkit-ungkit sehingga sampai puncaknya itu mungkin di bulan Maret, bulan April tahun ini makin menjadi-jadi. Oleh karena itu kami memasukkan laporan di Polda Metro Jaya. Jadi kalau ada anggapan bahwa Pak Jokowi ini membungkam opini, itu saya nyatakan tidak benar dan tidak berdasar. Iyalah, betul, tidak berdasar. Jadi adanya gangguan-gangguan respon CS ini udah kita singkirkan, kita masukkan peti es. Kita jalan bersama Pak Prabowo untuk membenahi bangsa ini. Pak Prabowo yakinlah ekonomi akan berangsur baik. Pak Prabowo ini. Mereka yang protes-protes ini, kalau andai kata dikasih kesempatan jadi presiden, nggak mampu mereka. Ada bacot aja yang gede, betul nggak? Nggak mampu. Jadi alhamdulillah ya, Pak Prabowo sekarang sedang membangun ya. Baru Pak Prabowo yang berani membuka semuanya tabir-tabir kejahatan di bangsa ini. Baru Pak Prabowo semua ya melalui jajarannya. Jadi kita positif thinking aja kepada pemerintah Pak Prabowo. Masa berita yang mengaitkan Pak Prabowo dengan Hus dan Jokowi dengan Hus, itu anggap aja itu pemerintah sedang bekerja untuk memperbaiki bangsa. Jangan terlalu ikut campur. Jangan terlalu ikut campur dan terdoktrin oleh bahasa-bahasanya Roy Suryo, Rizwan Syarifar yang nggak jelas. Ya, bahkan dia itu ditersangkakan lagi dengan perkara-perkara lain nanti. Contoh, maling panci. Kan ini masih berjalan laporan saya. Roy Suryo maling panci aja di Kementerian Menpora itu masih berjalan dan saksi-saksinya sudah diperiksa nih. Saksi-saksi dari anggotanya sudah diperiksa 2-3 orang. Dan ini prosesnya berjalan maling panci. Jadi setelah kasus sekarang ini ya Undang-Undang 27, Undang-Undang ITE pasal 27 dan pasal 28, baru Undang-Undang Tipikornya akan naik dalam laporan kami, gitu loh. Jadi kita tunggu aja nanti bertubi-tubi Roy Suryo akan merasakan karmanya gitu, karena dia terlalu sombong, Mas. Step by step tapi pasti. Ya, step by step tapi pasti. Dan saya mirip ya dengan Roy Suryo, bukan saya menyenggol pribadinya. Ini ada beberapa orang di sekitarnya yang menitip pesan kepada saya, Pak. Saya kasihan Pak melihat supirnya bukan Roy Suryo nggak punya anak. Supirnya dengan pembantunya kalau makan itu beli sendiri, gajinya di bawah UMR hanya 1,5 juta atau 2 juta gitu. Harus beli gas sendiri karena nggak boleh pakai gasnya Roy Suryo. Kalau pakai gas Roy Suryo diomelin, dimaki-maki. Nah, dia dipesan Pak, kalau Roy Suryo itu harus kemanusiakan karyawannya gitu. Jangan ngurusin orang lain tapi karyawannya sendiri. Ya dengan terpaksa harus kerja dengan dia walaupun terjolimi gitu.
Jadi banyak lagi bukti-buktinya. Nah sekarang hari ini Roy Suryo malam ini pergi ke Gambir, ya tanggal 7 ini kabur, mau pergi ke Gambir dia. Dia lagi kemas-kemas, dia nggak mau naik pesawat karena udah mungkin di red notice atau apa. Dia pergi ke Gambir malam ini. Ya saya kasih bocoran sama intelijen, dia lagi pergi ke Gambir. Sekarang lagi persiapan mau ke Semarang. Roy Suryo entah mau kabur, entah mau bertapa atau mau tapa geni atau apa nggak tahu. Pokoknya malam ini berkemas-kemas dia mau pergi ke Gambir. Dan ini laporan polisi sudah saya terima ya. Roy Suryo minggu ini jadi target akan ditahan ya. Ini laporan polisinya. Ini Roy Suryo Mantap. sudah dapat panggilan dari Polda Metro Jaya ya. Nih panggilan untuk Roy Suryo. Panggilan untuk Roy Suryo dari Polda Metro Jaya. Jadi minggu depan Roy Suryo insya Allah akan ditahan ya. Karena dia kena undang-undang ITE pasal 28 ya, pasal 28 ayat 2 kalau nggak salah, yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Dan insya Allah 3 orang ini, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa ditahan, insya Allah ya. Tapi kalau yang pasal 27 mungkin belum ditahan, namun prosesnya berangsur-angsur akan berjalan dengan baik di pengadilan. Jadi ya, jadi itu ya. Jadi Roy Suryo ini sudah kita dukung terus. Dapat panggilan kita ya. dukung terus. Jadi kalau Roy Suryo bilang kami tidak akan ditangkap, bohong. Saya sebagai ketua umum Prof Gibran akan meminta kepada Polda untuk menangkap Roy Suryo. Tangkap Roy Suryo, tangkap Dr. Diva, tangkap Rismon Hasolan Sianipar. Ya, karena mereka gaduh, mereka provokator di bangsa ini. Jadi harus tangkap. Jadi kalau ada dalil-dalil hukum yang diberikan oleh pakar-pakar hukum di sana, itu pakar-pakar gak jelas. Ya, suruh berdebat dengan saya. Pakar-pakar gak jelas. Pakar-pakar yang sengaja menceburkan Rismon, Roy Suryo, dan Dr. Tifa ke jurang. Ya, pakar hukumnya siapa? Ya, pakar hukumnya seperti si Tompel, ya, si Ahmad Kojinuddin, itu pengacara nggak jelas tuh, Tompel tuh. Ya itu nggak jelas, pakar hukum nggak jelas. Nah, seperti si Radli Harun, itu pakar hukum nggak jelas. Itu yang menjeburkan klien-kliennya ke dalam limbah jurang penyiksaan. Jadi pakar hukum yang nggak jelas itu jangan diikutin, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau mereka berdalih lagi untuk menekan Polda agar tidak menahan Roy Suryo, tidak bisa. Roy Suryo harus ditahan, ya. Ini permintaan saya sebagai ketua umum Pro Gibran, ya. Nggak bisa nggak ditahan, karena mereka sudah terlalu menjolimi ya. Dan kalau mereka alasannya ingin menggugat ulang dan lain-lain, itu nggak ada, nggak bisa. Dalam undang-undang udah nggak bisa gugat. Polisi sudah menyatakan mereka bersalah dan polisi mengamini ijazahnya Jokowi asli. Udah. Jadi nggak ada lagi yang bahas masalah ijazah palsu siapa, karena polisi aja udah mentersangkakan Roy Suryo. Artinya tuduhan Roy Suryo terhadap ijazah palsu Jokowi sudah gugur, bukan tidak sudah gugur, ya. Jadi mohon pada aparat penegak hukum, ya, 4 pilar penegak hukum, polisi, jaksa, ya, hakim, mereka sudah tidak bisa lagi mempunyai kesempatan untuk menggugat apapun dan melapor apapun, karena sudah gugur dan sudah ditersangkakan oleh polisi. Tinggal menunggu proses administrasi hukum, ya. Walaupun ada aja presumption of innocence, karena mereka telah mendoktrin ya masyarakat dengan kejahatan parsial, dengan memberikan keterangan secara parsial, tidak komprehensif. Makanya mereka memberikan keterangan yang sepotong-sepotong sehingga masyarakat terprovokasi dan akhirnya banyak masyarakat yang tersesat pemahaman hukumnya. Ya, jadi minggu depan insya Allah saya meminta kepada Kapolda untuk menangkap Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Hasolan Sianipar. Ya, dan saya dukung Polda Metro Jaya. Gas banget. Saya akan turunkan 10.000 masa saya. Saya jamin 10.000. Kalau saya bilang 10.000. Saya sudah punya track record menurunkan masa 2019 di depan Bawaslu 3.000 orang relawan militan Prabowo mendukung Prabowo. Saya sudah punya track record menurunkan masa di Tangsel 2.000 orang sampai 1.000 orang sampai 2.000 orang di Polres Tangsel baru-baru ini. Jadi kalau saya bilang 10.000 saya turunin. Ya, Roy Suryo harus ditangkap. Tegas banget tuh dari Oyo Wobo. Roy Suryo harus ditangkap katanya. Tadi Doi juga tuh ya. Oyo Wobo bocorin tuh. Roy Suryo di Gambir. Ngapain di Gambir? Pulang kali mau ke Jogja. Ke Semarang. Kan rumahnya di Jogja ya kalau nggak salah. Tadi yang pertama video tuh ada debat sengit tuh. Kosinudin sama Bang Freddy. Kosinudin tuh mempermasalahkan
statement dari Freddy tentang dia dikasih lihat ijazahnya Pak Jokowi ya, padahal ijazahnya Pak Jokowi itu kan lagi disita ya. Dan statement itu keluar pada saat Projo soan ke rumah Pak Jokowi ya. Ya udah tuh, yang bener yang mana tuh? Tapi yang pasti ya, sepengetahuan gue ya, ijazah Pak Jokowi ditahan dan nggak boleh dikeluarin dulu sebagai barang bukti lah ya. Kalau Projo atau Freddy bilang gitu mungkin dia ngeprank aja biar kagak ribut-ribut tuh orang. Gak apa-apa lah di prank dikit. Aduh. Dan tadi juga ada ya pengacara Pak Jokowi Yakub ya. Bagaimana ngasih tahu ke Rismon tentang nggak ada pembungkaman ya. Kalau mau bungkam tuh Pak Jokowi waktu zaman jadi presiden. Ngapain sekarang? Ya ini sesuai dengan fakta hukum aja ya yang ada, bahwasanya karena Pak Jokowi merasa direndahkan, dituduh jasanya palsu dan dijelekan di mana-mana. Ya akhirnya Pak Jokowi melaporkan kan. Dan itu hak warga negara lah. Dan sekarang kan mereka ini jadi tersangka. Yang sewot kan Waudin itu tadi. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.